العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Pelaju Bapak Haji Hasan Al-Salim. Assalamualaikum Bapak. Yang mungkin ada di sekitar kita. Yang saya hormati Bapak Zakaria selaku Wakil Ketua DKM. Assalamualaikum Bapak. Bapak Iqbal selaku Bendahara. Bapak Edison RH selaku Penasihat. Bapak Agus Salim selaku Sekretaris DKM Masjid Jami' Pelaju. Para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak dan ibu, teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Maryam. Assalamualaikum ya Maryam. Kaifa haluki ya Maryam? Kaifa anti al-yawm? Anti muta'aba am la? Saya tanya sama Maryam, hari ini gimana kamu, capek nggak? Iya capek katanya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu. Ibu saya orang Palembang, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ayah saya orang Jawa, jadi setengah darah saya ini orang Palembang. Tadi sebelum saya kesini, saya banyak uak-uak saya banyak di sini, ibu-ibu semua. Uak saya banyak ya, tadi saya ke tempat uak saya di Pak Jo, selalu datang ke situ. Ibu saya 10 bersaudara, semua lahir di Palembang ini. Sehingga kalau pulang kampung, salah satunya adalah pulang ke Palembang untuk berkunjung ke rumah uak-uak saya semuanya. Jadi menuju ke Palembang ini bukan sebuah tempat yang asing. Dari kecil saya sering bolak-balik ke sini sebetulnya. Kemarin adik saya menikah, Ria Ricis Bu, dengan menikahnya dengan adat Palembang. Ada yang nonton nggak disiarkan di salah satu, terima kasih Bu, disiarkan di salah satu stasiun televisi. Dan ketika sudah menikah ada tari pagar pengantin yang Ricis lakukan ya. Jadi Ricis membawa budaya Palembang di stasiun televisi tersebut sehingga banyak orang-orang akhirnya mengetahui bahwa ada tarian yang begitu indah ya dari Palembang ini yang disebut sebagai tari pagar pengantin. Masya Allah. Ibu dan Bapak sehat semuanya? Langsung saja, hari ini tadi kami dari Jakarta subuh tadi, lalu mengisi di masjid pertama, di tempat kedua dan tempat ketiga pada malam hari ini. Dan saya bersama dengan Maryam. Maryam sudah libur sekolahnya, jadi katanya mau ikut umahnya ceramah. Maryam sudah berapa hafalan Qur'annya Maryam? Sudah 3 juz, Ibu sekalian. Juz berapa saja yang Maryam hafal? Juz 30, Juz 29, Juz 28. Hari ini sebagai permulaan Maryam akan membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Baik, kita dengar sama-sama dan kita ikuti sama-sama bersama dengan Maryam. Tafadhali ya Maryam. Kenceng ya suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Mana baca abasan? Terakhir? Oh. Nah, terima kasih ya Maryam. Maryam sudah membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la pada hari ini. Hari ini bertepatan dengan kita akan membahas mengenai Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak semuanya, seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maryam mau di sini atau mau sama kami di bawah? Di sini aja. Baik, sudah berapa kali khatam dalam bulan suci Ramadan ini, ibu semua? Ada yang sudah khatam? Masya Allah. Boleh tunjuk tangan yang sudah khatam biar kita semangat semuanya yang belum khatam ini. Siapa yang sudah khatam Qurannya? Masya Allah. Sudah berlalu hampir setengah Ramadan. Biasanya Ramadan pertama full softnya sampai belakang, sampai luar-luar. Ramadan berikutnya makin kesini makin sepi softnya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di masjid ini. Masjid ini ramai sampai akhir insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum saya mulai membahas mengenai Al-Quran, saya mau cerita dulu boleh? Jadi tahun 2016 ibu semua, pada saat itu saya tanya sama ibu saya, ibu, yang disebut sebagai anak salihah yang ibu senangi itu yang mana sih? Kemudian saya mengatakan, anak salihah menurut ibu dan anak sukses menurut ibu, kata beliau, adalah dia boleh jadi apapun, namun harus ada Quran di lisannya, di hatinya, di pikirannya. Ibu mau anak-anak ibu semuanya dekat dengan Al-Quran. Ibu mau anak-anak ibu juga bisa terus untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika ibu saya mengatakan demikian, saya berpikir, kalau begitu kita buat yuk rumah Quran, di mana dengan begitu kami sekeluarga bisa dekat dengan Al-Quran. Sehingga pada saat itu 2016 akhirnya kami membuat sebuah rumah Quran dan gratis full beasiswa diberikan untuk yatim piatu mu'alaf du'afa sampai hari ini. Jadi sudah hampir 7 tahun berjalan dan saat ini tempat itu menjadi sebuah pesantren Quran, namanya Maskanul Huffaz, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Quran, di mana tempat tersebut sekarang pusatnya ada di Jakarta, di Bintaro Tangerang Selatan tepatnya, dan sudah ada di 15 cabang. Full beasiswa untuk yatim piatu mu'alaf du'afa untuk menghafalkan Al-Quran. Setelah mereka menghafalkan Al-Quran, setelah itu dengan wasilah Quran, sudah hafal Quran, mereka dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya S1, S2 di dalam maupun di luar negeri. Bayangkan kalau anak-anak Indonesia yang berasal dari berbagai macam tempat, berbagai macam pelosok, mendapatkan kesempatan untuk bisa menghafalkan Quran. Setelah itu mereka melanjutkan pendidikan mereka, mereka jadi orang-orang saleh, jadi orang-orang baik, jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang penting yang mengisi posisi-posisi hebat di negeri ini. Bayangkan kalau orang-orang Indonesia isinya orang-orang yang dekat dengan Quran. Apa jadinya bangsa ini? Boleh sama Kak Miftah, sama Umar. Sini aja dulu sebentar ya. Apa jadinya bangsa ini teman-teman sekalian? Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang baik, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang dicintai oleh Allah karena diisi oleh orang-orang yang saleh. Maka pada hari ini saya datang kemari bersama dengan para penghafal Quran itu dan insya Allah
di Palembang ini juga akan dibuka Maskanul Huffaz. Untuk teman-teman yang yatim piatu mu'alaf du'afa yang berprestasi juga, maka bisa mengikuti seleksinya untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa belajar dan kelak akan mendapatkan kesempatan untuk belajar di berbagai macam tempat di dalam maupun di luar negeri insyaallah. Maka hari ini saya kemari Ibu sekalian, sekaligus sebelum saya mulai, silakan untuk para panitia yang ingin memberikan kotak infaknya, ya, silakan dijalankan, di mana infak ini akan kita berikan untuk dakwah Al-Quran, untuk perluasan lahan, pembangunan pesantren maupun untuk pengembangan dakwah Al-Quran untuk anak-anak kita yang sedang menghafalkan Al-Quran di pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz. Baik, sebelum saya mulai, saya mau sama-sama kita dengar Maryam kembali membaca. Kita berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita mencapai derajat takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang Maryam bacakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa di bulan suci Ramadan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Allah ingin kita jadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya bagaimana caranya? Untuk jadi orang bertakwa, melaksanakan amal-amal saleh, amal ibadah, tidak hanya puasa, tapi juga ada yang namanya tarawih seperti yang teman-teman lakukan. Ada juga tadarus Quran, baca Quran. Ingat syahrul Ramadan, syahrul Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya. Silakan Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyaqum. Ya, baik. Maria membacakan surah Al-Baqarah 185. Kita permulaan membaca dulu ayat-ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita akan banyak bahas mengenai Al-Quran pada malam hari ini. Namun kita simak lagi bahwa di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, di belakangnya atau di bawahnya ada surah Al-Baqarah ayat 186 yang menginformasikan bulan suci Ramadan tidak hanya syahrul tilawah atau syahrul Quran, tapi bulan di mana Allah banyak mengabulkan doa-doa kita. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah mampukan kita membersamai Al-Quran, agar Allah buat kita istiqamah bersama Quran, agar Allah buat kita cinta Quran, agar Allah jadikan kita ahlul Quran. Bulan suci Ramadan, bulan Allah banyak mengabulkan doa. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, terima kasih Maryam. Dalam surah Al-Baqarah 186 Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad
tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah, dan aku kabulkan permohonan orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku, selama orang-orang tersebut memenuhi perintahku dan mereka beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi bulan suci Ramadan, bulan banyak dikabulkannya doa-doa. Maka doa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu sudah hafal itu doanya? Allahumma arhamna bil Quran, sudah hafal? Coba kita sama-sama, sama Maryam. Ayo sama-sama Maryam. Kita doa sama-sama supaya Allah sayangi kita dengan Quran, agar Allah jadikan kita ahlul Quran, agar Allah senantiasa ingatkan kita kalau kita lupa dengan Al-Quran. Kita sama-sama baca doanya. Bagaimana doanya? Silakan Maryam. Allahumma arhamna bil Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini semuanya sudah pada hafal, padahal itu adalah doa yang sangat luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Quran. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah buat kita sayang, cinta kepada Quran, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita membaca Al-Quran siang dan malam. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin, seorang muslim yang dia bisa tenang-tenang saja dalam hidupnya tanpa baca Quran? Mari kita bahas pada hari ini. Al-Quran adalah mu'jizat, mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua. Ya. Sebelum adanya Al-Quran, kita tahu ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab apa saja? Mariam tahu ada kitab apa saja? Ada kitab Taurat, diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita mengenal ada kitab Zabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Apalagi ya Maryam? Ada kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada kaumnya saja di masa itu saja. Tapi Al-Quran di masa itu saja atau sepanjang zaman? Sepanjang zaman. Untuk kaum tertentu apa seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia, bahkan para jin. Mereka juga membaca Al-Quran. Jin itu juga ada jin muslim, ada jin yang tak beriman kepada Allah. Jin yang baik sama jin yang jahat ada, sama kayak manusia. Ya Bu. Ada kalimat yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Jadi manusia yang jahat namanya apa? Syaitan, setan, syaitan ada dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau manusia yang jahat namanya apa? Ibu yang bilang ya. Ya, baik. Kita membahas mengenai Al-Quran, teman-teman sekalian. Seperti yang sudah kita tahu, Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran merupakan mu'jizatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain punya mu'jizat. Coba umat tanya Maryam. Maryam tahu nggak mu'jizatnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kehebatannya apa? Beliau bisa ngapain? Bicara kepada hewan. Oke. Nabi Musa alaihissalam mu'jizatnya adalah membelah lautan. Apalagi Bu, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Apalagi mu'jizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar di dalam api, apinya menjadi dingin. Mu'jizatnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya ya Bu ya. Wah, Masya Allah. Mu'jizatnya Nabi Nuh alaihissalam bisa buat kapal yang sangat besar, Masya Allah. Mu'jizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa bicara dari bayi, ya, dari bayi itu sudah bisa bicara.
Dan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Ada yang tahu? Pertama, Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat para nabi dan rasul lainnya. Ya, mukjizatnya apa teman-teman semua? Kalau mukjizat para nabi berlangsung singkat pada waktu itu saja, ya, nabinya tiada, mukjizatnya juga hilang. Tapi Al-Quran, Rasul sudah wafat, tapi mukjizat itu masih tetap terus ada sepanjang zaman. Kedua, kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Al-Quran berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu sebelum datangnya Islam, sebelum ada Al-Quran, pusat peradaban dunia itu ada di Yunani, di Mesopotamia, di India, di Cina. Ketika ada Quran, beralih ke Islam, beralih ke kota-kota yang ada di Madinah, di Mekkah, di Baghdad, di Mesir, di Damaskus, dan sebagainya. Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena yang kedua, dia berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Yang ketiga, Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia. Ada nggak yang bisa tiru? Dalam surah Al-Isra ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan itu, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nggak ada seorang pun yang bisa membuat Al-Quran, nggak ada seorang pun yang bisa meniru Al-Quran. Keempat, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena terjaga keasliannya, tidak bisa dipalsukan hingga akhir zaman. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kelima, Mariam kalau mau di bawah boleh sama kami Ustaz. Ya. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, sama kami Ustaz belakang. Yang kelima, apa mukjizat Al-Quran? Al-Quran bisa dihafalkan. Ada nggak kitab-kitab lain yang bisa dihafalkan persis dari awal sampai akhir? Ada nggak ibu-ibu sekalian? Nggak ada. Nggak ada seorang pun yang bisa membaca kitab-kitab lain dihafalkan dari awal sampai akhir secara persis, nggak ada. Tapi Al-Quran dia bisa dihafalkan oleh siapa? Oleh semua orang, oleh semua kalangan, semua usia. Anak-anak kecil bisa hafal Quran? Bisa. Remaja, apalagi orang tua, banyak yang juga sudah hafal Quran. Jadi Al-Quran disebut sebagai mukjizat dikarenakan dia bisa dihafalkan tidak hanya oleh orang dewasa, tapi juga dihafalkan oleh anak-anak kecil. Juga dihafalkan oleh orang-orang yang, banyak orang-orang tidak bisa lihat tapi bisa hafal Quran, betul? Orang-orang yang tidak bisa dengar dia bisa hafal Quran, betul? Maka itu mukjizat Al-Quran, ya. Dan berikutnya, setelah kita tahu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, kita lihat dulu. Di zamannya Nabi banyak loh para penghafal Al-Quran. Ada yang tahu di zamannya Nabi siapa saja para penghafal Quran? Yang pertama ada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman tidak hanya seorang pedagang yang kaya raya, tapi juga beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, ya. Di masa kekhalifahan Uthman bin Affan, beliau berhasil menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf dan menyebarkannya ke beberapa kota. Dan ibu-ibu tahu bagaimana Sayyidina Uthman wafat? Beliau wafat pada saat beliau membaca Al-Quran di usia ke-82 tahun. Jadi kita ini diwafatkan, dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang biasa baca Quran mungkin Allah matikan ketika dia bersama dengan Quran. Orang yang suka datang ke masjid, orang yang senantiasa sujud di masjid, mungkin Allah akan matikan dia dalam keadaan sedang sujud di dalam masjid. Jadi Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Penghafal Quran di zaman Nabi ada namanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya ada yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali penghafal Quran. Kata Sayyidina Ali apa? Tidak ada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Beliau tadabbur Quran.
Beliau tidak hanya sekedar hafal, tapi beliau memahami Al-Quran. Beliau mentadaburi Al-Quran. Kemudian dikatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan pada kita belajar Quran dan tadabur Quran. Ketiga, siapa sahabat Nabi yang juga penghafal Quran? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini adalah seorang pemuda Ansor, pemuda Madinah, ya. Beliau adalah seorang yang tadinya sekretarisnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi meminta beliau banyak mempelajari berbagai macam bahasa, dan beliau mampu, Masya Allah. Kemudian beliau juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Keempat, penghafal Quran di zamannya Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, qari yang paling baik di antara kami adalah Ubay. Kemudian Sayyidina Umar berkata, barang siapa yang hendak menanyakan Al-Quran, datanglah kepada Ubay. Jadi sahabat Nabi yang juga termasuk penghafal Quran adalah Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab ini termasuk sekretaris Nabi, menulis wahyu, ya, sebelum Zaid bin Thabit menjadi sekretaris Nabi. Kelima, sahabat Nabi yang penghafal Quran namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini adalah seorang hafidh yang bijaksana, dan beliau itu menjadi sumber ilmu bagi para pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Darda, ya. Yang keenam, yang paling terkenal, Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ini, teman-teman sekalian, pernah ditertawakan oleh para sahabat-sahabat lain karena yang dinamakan Ibnu Mas'ud punya kakinya itu kecil bentuknya. Jadi ditertawakan bentuk kaki yang tidak sama seperti orang-orang kebanyakan. Apa kata Rasul? Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud. Artinya, seseorang yang mungkin di mata manusia lainnya rendah atau sering ditertawakan, sering dianggap bukan seseorang yang hebat, namun kalau dia penghafal Quran, Allah angkat derajatnya. Bukankah Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Siapa dia? Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang pilihan. Jadi Al-Quran mengangkat derajat seseorang, teman-teman semua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian Rasul menangis terseduh-seduh, ya. Karena Rasulullah menghayati betapa indah bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud dan betapa dalam makna yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ada yang namanya Abu Musa al-Asy'ari, yang ketujuh, sahabat Nabi yang juga penghafal Quran, namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya, di mana suaranya itu sangat merdu sekali. Baik, ibu-ibu sekalian, dalam hadis surat Ahmad disebutkan, sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, mereka adalah ahlul Quran, orang yang cinta Quran, orang yang terus bersama dengan Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah. Jadi yang namanya keluarga pasti hubungannya dekat, betul? Saya aja datang ke Palembang, walaupun sibuk dakwah sehari bisa 3-4 titik, namun saya mengunjungi keluarga saya yang ada di sini. Namanya keluarga pasti diutamakan, betul nggak? Namanya keluarga pasti apa-apa didahulukan. Begitu pula yang dinamakan keluarganya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, namanya keluarga, hubungannya sangat dekat. Siapa orang yang paling dekat itu dengan Allah? Mereka adalah para pencinta Al-Quran. Ahlullah itu bukan hanya sekedar penghafal Quran. Penghafal Quran, orang non-Islam pun bisa ngafalin Quran. Namun orang-orang yang cinta dan istiqamah bersama Quran. Saya belum hafal Quran, tapi engkau tiap hari baca Quran, engkau ahlullah. Engkau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupanmu, engkau ahlullah, keluarganya Allah dari kalangan manusia. Ya. Berikutnya teman-teman semua, saya akan menyampaikan supaya kita bersemangat. Apa sih keutamaan orang-orang yang cinta Quran? Kenapa kita harus mencintai Quran? Apa keutamaannya? Pertama, keutamaan para pencinta Quran. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Coba kalau kita lihat anak-anak tahfidz,
Pasti di sekolahnya juga pandai, betul Bu? Otaknya terbiasa ngafal, otaknya terbiasa digunakan dengan baik. Urusan-urusan sekolah jadi ringan, jadi mudah baginya. Saya pernah datang ke satu wisuda Ibu sekalian, di mana di wisuda itu diumumkan penghafal Al-Quran terbaik, hafidhah terbaik, disebutkan satu nama. Lalu diumumkan lagi, wisudawan terbaik, dia lagi orangnya. Lalu disebutkan lagi, penghafal hadis terbaik, dia lagi orangnya. Jadi kalau Quran sudah dipegang, mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 49 dikatakan, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang ada dalam dada diri orang-orang yang diberi ilmu. Jadi orang-orang yang bersama dengan Quran pasti dia orang yang berilmu. Berikutnya Ibu-ibu semua, apa keutamaan para pencinta Quran yang kedua selain dia orang berilmu? Yang kedua, dia didahulukan menjadi imam sholat. Kata Rasulullah apa? Yang paling berhak menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Al-Quran mereka sama, didahulukan yang paling paham dengan sunnah, ya. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Jadi didahulukan menjadi imam. Dari Ibnu Umar, beliau bercerita ketika para muhajirin, orang-orang Mekah, pertama kali tiba di Kuba sebelum datang ke Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah, yang menjadi imam sholat adalah Salim, mantan budak. Dan kemudian mantan budak, namun beliau hafal Quran, beliau paling banyak hafalannya. Maka dalam hadis surat Bukhari disebutkan dia yang menjadi imam sholat. Walaupun dia seorang budak, tapi dia banyak hafalan Qurannya. Mutqin, lancar hafalan Qurannya. Dia paham dengan apa yang dia baca, maka dia berhak menjadi imam sholat. Ketiga, apa keistimewaan para pencinta Quran? Di zaman Nabi sangat memuliakan. Teman-teman tahu pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah terjadi perang umat Islam melawan orang kafir Quraisy. Dan umat Islam menderita kekalahan dan banyak sekali para penghafal Quran yang gugur di medan peperangan. Maka sebelum menguburkan para syuhada ini, Rasul mengatakan, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, itulah yang dimuliakan lebih dulu oleh Rasul dan dimakamkan lebih dulu, diposisikan paling dekat dengan liang lahat, ya. Lalu Rasul bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah mengutamakan, memberikan kekhususan spesial untuk para penghafal pencinta Quran. Keempat, apa keutamaan pencinta Quran? Dia yang paling berhak jadi pemimpin kalau dia mampu. Suatu ketika dikisahkan Umar menunjuk Nafi bin Abdul Harith menjadi gubernur di Makkah. Suatu ketika Umar bertemu dengan Nafi di daerah Asfan. Kemudian Umar bertanya, engkau kan gubernur di Mekah, engkau pergi, siapa yang menggantikanmu di Mekah? Kemudian Nafi ini mengatakan Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Kata Umar. Kemudian Nafi mengatakan salah satu mantan budak. Lalu Umar berkata, mantan budak engkau jadikan imam, engkau jadikan pemimpin. Apa kata Nafi? Dia adalah pencinta Quran, ahlul Quran, dia hafal Quran. Dan kemudian dia adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu yang paling diutamakan kalau dia memang punya leadership yang baik, diutamakan kalau dia adalah penghafal Al-Quran. Bayangkan, kalau pejabat-pejabat di negeri ini, para pemimpin-pemimpin di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini, mereka yang mencintai Quran, pasti mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut buat zalim, takut buat curang, takut buat maksiat, betul? Mereka akan menjadi pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang saleh, yang taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan Quran. Kelima, apa keutamaan orang-orang yang cinta Quran? Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Apa kata Rasul? Ditawarkan kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran, bacalah Quran di hari akhir. Bacalah engkau Quran dan naiklah ke tingkatan surga yang berikutnya. Bacalah dengan tartil, dengan perlahan, sebagaimana dulu engkau membacanya dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di surga tergantung dari berapa banyak ayat yang engkau baca atau ayat yang engkau hafalkan.
Jadi syurga itu bertingkat-tingkat. Dikatakan dalam sebuah hadis, syurga itu memiliki 100 tingkatan. Engkau akan terus naik ke tingkatan syurga berikutnya tergantung dari berapa banyak ayat yang kau baca dan ayat yang kau hafalkan. Kalau semakin banyak hafalan Qur'anmu, semakin tinggi kedudukanmu di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Keenam, apa keutamaan para pencinta Quran? Dia akan senantiasa ditemani oleh para malaikat-malaikat. Kata Rasul apa? Orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Orang yang lancar bacanya bersama dengan malaikat. Ibu-ibu tahu, ini majelis ilmu, kita baca Quran, malaikat malam bulan suci Ramadan, kita ini dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam-malam di Ramadan. Dan dalam majelis ilmu, dalam tempat di mana Al-Quran banyak dibaca, kita berzikir kepada Allah, malaikat-malaikat menurunkan sayapnya, ya, menurunkan untuk sayapnya ini menghimpun para penuntut ilmu. Makanya biasanya kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah, atau kita berzikir, atau kita mengaji, kita akan rasa tenang. Sebab banyak malaikat yang turun. Hanya saja kita tidak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat, oh ada malaikat di sini, malaikat di situ, lagi bersama dengan kita di majelis ilmu ini. Makanya kalau mau tenang, datang ke majelis ilmu, karena banyak malaikatnya. Malaikat datang itu artinya membawa ketenangan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasul bersabda, suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan diturunkan ketenangan kepada mereka, kemudian rahmat menutupi atau menyelimuti mereka, malaikat menyelimuti mereka, dan Allah meridhai mereka. Itu sebabnya ada di antara kita yang mungkin punya permasalahan-permasalahan di luar sana, masuk ke masjid tenang, mengaji bersama-sama pun tenang, insya Allah. Ketujuh, apa keutamaan orang-orang yang cinta Quran? Mereka di akhirat akan diberikan mahkota dan jubah kemuliaan. Di pesantren kami banyak anak yatim piatu du'afa. Ketika ditanya, kenapa kamu mau menghafalkan Al-Quran? Mereka katakan, ketika ibu dan ayah saya di dunia, saya belum sempat berbakti. Saya nggak bisa kasih apa-apa, saya miskin, saya du'afa, nggak bisa membanggakan apa-apa. Namun ketika saya hafal Quran dan ibu ayah telah tiada, setidaknya itu bisa menolong ibu ayah nanti di hari akhir dengan hafalan Quran saya. Ya, jadi Al-Quran tidak hanya memberikan mahkota dan pakaian kemuliaan untuk diri kita, namun juga untuk kedua orang tua kita. Di hari akhir, siapa yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah? Yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita ialah Quran dan puasa. Puasa datang kepada Allah, ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan minum, dia meninggalkan nafsu syahwatnya gara-gara saya, maka izinkan saya untuk menolongnya, ya Allah. Quran juga datang, ya Allah, gara-gara saya dia baca saya terus siang malam, ya Allah, nggak ada istirahat, baca terus, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka akhirnya Allah pun izinkan puasa dan Quran memberikan syafaat kepada kita. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Ya. Tadi saya katakan tidak hanya diri kita, tapi orang tua kita. Sampai-sampai orang tua itu bertanya, ya Allah, kenapa saya diberikan jubah kemuliaan ini? Ya Allah, kenapa saya diberikan mahkota ini? Apa kata Allah? Disebabkan anak-anakmu yang telah menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau mau anak-anak kita nanti menolong kita di hari akhir, dari sekarang anak-anak kita belajar Quran dan diri kita pun belajar Al-Quran. Kenapa sih kita harus dekat dengan Quran? Pertama, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Saya kalau datang kemari nggak pakai petunjuk jalan, nyasar ibu-ibu sekalian, betul? Kan saya nggak tahu, belum pernah ke sini. Sama, ibu belum pernah pergi ke surganya Allah, betul? Gimana caranya supaya bisa selamat sampai surganya Allah, sampai tujuan? Pakai petunjuk. Petunjuknya itu berupa Al-Quran. Makanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan
Itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dia menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan serta petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran datang kepada kehidupan kita untuk menjadi petunjuk. Teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Isra ayat 9. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi orang yang mengerjakan amal salih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Al-Quran datang kepada kehidupan kita sebagai petunjuk bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar dulu orang yang paling memusuhi Nabi. Sayyidina Umar orang yang mau bunuh Nabi. Sayyidina Umar yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar orang yang paling ditakuti oleh orang banyak, badannya besar, tinggi, tukang gulat. Namun ketika mendengarkan Al-Quran, surah Thaha, kemudian langsung berubah, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masa lalunya seperti itu, ketika berhijrah menjadi sebaik-baik orang, taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha ialah dia menyesal dengan dosa-dosa yang lalu, dia berhenti dengan maksiat yang sudah dikerjakan, dan dia melakukan amal-amal salih untuk menutupi kesalahan yang kemarin. Jadi kalau kita mau seperti Sayyidina Umar, kita punya masa lalu yang buruk, tapi semua orang punya kesempatan untuk jadi orang yang baik. Semua orang punya kesempatan untuk bisa berubah. Seperti Sayyidina Umar yang ketika wafatnya kuburnya bersanding dengan kubur Nabi. Padahal masa lalunya luar biasa. Namun ketika menuju kepada jalan Allah dimuliakan, Masya Allah. Dan beliau mendapatkan hidayah karena mendengarkan Quran. Surah Thaha ayat 1-8. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak Al-Quran kita dengar? Kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Al-Quran betul-betul tak kita hayati. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Dihayati saja tidak. Bagaimana bisa dihayati? Baca saja tidak. Oleh karena itu, kita ingin jadikan momentum Ramadan menjadi bulan di mana kita kembali kepada Al-Quran. Ya, ternyata ibu-ibu sekalian, di sekitar kita bukan hanya manusia-manusia saja. Ada para jin. Jin yang baik, jin yang salih yang juga baca Quran bersama-sama. Kita lihat ya dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Dan ingatlah ketika Allah hadapkan serombongan jin kepadamu ya Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu segerombolan jin itu berkata, diamlah kalian semua wahai para jin dan dengarkan Quran ini baik-baik. Dan ketika pembacaan Al-Quran yang engkau baca wahai Muhammad telah selesai, maka para jin kembali kepada kaumnya untuk kembali memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi jin-jin itu juga membaca Quran dan kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Sama kayak manusia. Bedanya kita nggak bisa lihat jin. Bisa nggak lihat jin? Kita nggak bisa lihat jin, ibu-ibu sekalian. Mau lihat jin? Nggak usah. Sudah punya kehidupannya masing-masing. Ya, kita fokus dengan kehidupan kita. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Kita fokus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mendekatkan diri kita kepada Quran. Jadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Kedua, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai obat. Obat apa? Obat hati? Obat fisik yang sakit bisa enggak? Obat dari sihir bisa? Mari kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadi obat dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman itu orang-orang yang yakin apa yang diberitakan di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran menyebut syurga dan neraka. Syurga dan neraka adalah sebuah kebenaran. Al-Quran menyebutkan kabar-kabar gembira. Al-Quran menceritakan kisah di masa lalu. Semuanya adalah kebenaran. Kita beriman, kita yakin kepada Quran. Al-Quran datang sebagai obat bagi kita. Namun tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Orang-orang yang gak percaya rugi dia. Orang-orang yang beriman menambah kekuatan bagi seorang mukmin. Dia menjadi obat, ya. Al-Quran itu obat yang bisa menguatkan hati. Pernah dalam keadaan sedih, kemudian ibu ingat beberapa ayat Quran, kemudian jadi kuat lagi? Kadang-kadang kalau saya sedih, saya ingat kalimat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Orang beriman tidak sedih berlarut-larut, itu kata-kata saya di film, ibu sekalian, ya. Orang-orang beriman gak sedih terus menerus. Kenapa? Dia punya Allah. Kalau bersandar pada dirinya sendiri, dia tidak akan kuat. Tapi kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki kekuatan yang dahsyat. Kadang-kadang ada ujian-ujian hidup datang silih berganti kepada kita. Kita gak kuat, ibu-ibu sekalian. Terlalu berat ujian-ujian Allah itu. Namun kita kuat kalau kita bersandar dengan yang maha kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak terjatuh kita kalau bersandar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya Quran, Quran menjadi obat hati bagi kita, teman-teman semua, ya. Kemudian kalau kita ingat Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Oh iya, kalau saya lagi sedih, Allah minta kita sabar dan Allah minta kita salat. Salat itu penghibur hati bagi kita semua, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita punya ayat-ayat Al-Quran yang ada pada diri kita, maka pasti kita menjadi orang yang terobati hatinya. Kadang-kadang kita sedih, kita menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang down. Ambil wudhu, baca Quran. Quran menjadi penentram bagi hatimu, ya. Berikutnya ada ayat yang sering saya ulang-ulang karena ayat ini kesukaan saya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya Allah, Engkau kasih aku sakit, ya Allah, itulah yang terbaik untukmu, kata Allah. Ya Allah, saya bangkrut, itulah yang terbaik untukmu. Allah hendak mengajarkan kamu banyak hal. Ya Allah, saya banyak mendapatkan ujian-ujian yang enggak mengenakan. Itulah cara Allah untuk membuat engkau menjadi orang-orang yang belajar. Jadi Al-Quran obat hati, Al-Quran obat fisik. Kalau kita sakit badannya atau ada anak kita sakit badannya, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiut, kemudian usapkan ke tubuh yang sakit. Itu dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada badan yang sakit, baca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Al-Quran juga dijadikan sebagai obat dari sihir. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya sihir itu ada? Orang-orang yang dengki kepada bapak dan ibu bekerja sama dengan para penyihir, para dukun-dukun, bekerja sama dengan para jin untuk memberikan kecelakaan kepada diri kita. Obatnya apa? Quran. Baca zikir pagi dan petang, baca Quran. Itu menjadi penghalang bagi kita. Gak kena kita dengan sihir itu, gak kena kita dengan dengkinya orang, karena kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Maka setelah kita tahu keutamaan Al-Quran, fungsi Al-Quran, bagaimana cara kita dekat dengan Quran? Terakhir nih tausiah saya, bagaimana cara dekat dengan Quran? Pertama, membaca Al-Quran setiap hari. Dalam surah Muzammil ayat 4 dikatakan, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan betul bacanya. Jadi baca. Kedua, bagaimana cara dekat dengan Quran? Coba untuk hafalkan setiap hari, ditambah hafalannya. Maryam kalau belajar Quran sehari itu 2 jam dia belajar Quran, ibu sekalian, dari umur 2 tahun
Tapi waktu umur 2 tahun masih setengah jam. Semakin hari dia sekarang umurnya sudah 8 tahun. Jadi karena umurnya sudah semakin besar, dalam satu hari dia menyisihkan waktu 24 jamnya, 2 jam untuk Quran. Kemudian saya tanya Maryam, belajar Qurannya bagaimana? Karena dia ada guru Quran. Maryam katakan, pertama baca Quran dulu, tashih tilawah, dibenarkan bacaan Qurannya. Kadang-kadang hurufnya salah, tajwidnya salah, sifat-sifat hurufnya salah, dibenarkan bacaan Qurannya. Kedua, setelah itu kata Maryam, saya murojaah. Murojaah itu mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal kemarin. Diulang kembali. Ketiga, kata Maryam, baru ziyadah, menambah hafalan-hafalan baru. Jadi sehari Maryam menghabiskan waktu 2 jam untuk bersama dengan Quran. Kapan waktunya? Biasanya setiap orang beda-beda. Tapi kalau Maryam sebelum Ramadan, dia menghabiskan waktunya dari jam 7 malam sampai 9 malam untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi ba'da maghrib udah sibuk dengan Quran sampai tidur, sampai menjelang tidur. Malam itu waktu khusus bersama dengan Quran. Terserah kita punya waktu tersendiri, anak-anak kita punya waktu tersendiri. Yang jelas Quran setiap hari bersama dengan Quran. Walaupun cuma setengah jam, tapi istiqomah tiap hari. Jadi kalau mau dekat dengan Quran, pertama baca, kedua hafalkan, ketiga tadabbur, hayati, pahami. Apa sih maksud Allah dari ayat ini? Kenapa sih Allah mengatakan Allah berfirman seperti ini? Kenapa ayat itu turun? Ceritanya bagaimana? Hayati, tadabbur, baca terjemahannya. Keempat, Al-Quran diamalkan. Apa yang sudah kita tahu, kita amalkan. Saya saat itu sudah tahu ada kalimat, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu, yang tadi kita baca. Tiba-tiba Allah kasih saya ujian, Bu. Allah kasih saya ujian, anak saya yang keempat ada kelainan langka, namanya Sulaiman. Ibu-ibu doakan semoga sehat ya Sulaiman ya. Langsung saya ingat ayat itu, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untukmu. Lalu saya amalkan. Tidak mudah memang. Kadang-kadang kita bilang, kenapa ya Allah kau begini sekali ujian yang kau berikan kepada saya. Tapi kalau kita ingat ayat tadi, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik buat kita amalkan. Maka menjadi ringan dalam menjalani episode-episode kesedihan yang Allah berikan. Kelima, Al-Quran diajarkan. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bapak ajarkan istri Quran, ibu ajarkan anak-anak Quran. Bacalah Quran itu. Tadarus di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga. Saling setor menyetor hafalan Quran, saling mengkoreksi bacaan Quran. Jadi nggak usah kita pikir ngajar Quran itu harus punya pesantren. Enggak, ajar Quran di rumah, anak-anakmu sendiri, adik-adikmu sendiri. Engkau wahai ayah dan ibu, engkau adalah guru bagi anak-anakmu. Maka ayah dan ibu wajib bisa membaca Al-Quran dengan betul, karena engkau mendidik anak-anakmu untuk cinta Quran. Maka insya Allah bulan suci Ramadan menjadi momentum kita untuk dekat dengan Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar, cari guru. Datang ke masjid atau panggil guru ke rumah, silakan. Sekarang juga banyak di pesantren kami. Nanti ibu-ibu lihat di Instagram saya ada di bio-nya Mas Kalhafat. Klik saja di situ. Ada Quran online. Bisa belajar online dengan para guru-guru yang luar biasa. Gak ada alasan gak bisa baca Quran. Guru Quran di mana-mana banyak, masjid di mana-mana banyak. Maka kita mau jadi orang yang bisa baca Quran dengan baik, sehingga kita bisa mengajarkan anak-anak kita juga membaca Quran dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu sekalian, izin saat ini saya mau tayangkan satu buah video. Video anak-anak kita yang gak punya ayah, gak punya ibu, yang miskin, yang yatim, yang duafa. Mereka berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qurannya. Bagaimana cara mereka menghafalkan Quran? Mereka gak punya biaya. Adalah dari para tangan-tangan donatur yang pada hari ini memberikan sedekahnya untuk para pejuang Al-Quran. Sambil kita berdoa agar melalui wasilah kebaikan kita, melalui wasilah sedekah kita, Allah jadikan anak-anak kita juga menjadi ahlul Quran insyaallah. Kita lihat video ini bersama-sama, silahkan.